Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang aplikasi integral, yaitu menghitung volume suatu benda dengan integral menggunakan metode cakram. Selanjutnya, daftar isi yang berisi pendahuluan, metode cakram, dan yang terakhir ada contoh soal. Selanjutnya yaitu pendahuluan, menghitung volume benda dengan integral. Selanjutnya, yang pertama itu ada bola lampu. Nah, bola lampu di samping dapat dipandang sebagai benda putar jika kurva di atasnya diputar menurut garis horizontal. Pada pokok bahasan ini akan dipelajari juga penggunaan integral untuk menghitung volume benda. Selanjutnya, suatu daerah jika diputar mengelilingi garis tertentu sejauh 360 derajat, maka akan terbentuk suatu benda putar. Kegiatan pokok dalam menghitung volume benda putar dengan integral adalah partisi, aproksimasi, penjumlahan, pengambilan limit, dan menyatakan dalam integral tentu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Roni. Di sini saya akan menjelaskan sedikit lebih jauh tentang metode menghitung volume benda putar. Nah, sebelum kita menentukan volume dari benda putar, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah bagaimana bentuk sebuah partisi benda putar tersebut jika diputar. Berdasarkan bentuk partisi tersebut, maka metode yang dapat digunakan menentukan volume benda putar dapat dibagi menjadi, di sini ada 3. Yang pertama ada metode cakram. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan metode cakram dalam menghitung volume benda putar. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping ada sebuah garis YFX. Nah, YFX ini bagaimana kita menghitung volumenya? Yang pertama kita harus menentukan dulu partisinya. Di sini kita ambil titik sampel, kira-kira di sini, di mana ini adalah X1, X0, dan di sini ada X1. Karena partisi ini berbentuk persegi panjang, maka kita bisa tentukan di sini adalah lebarnya yaitu delta X, dan di sini ada tingginya yaitu Fx. Nah, tentu ini adalah bangun datar. Kita tidak bisa menghitung volumenya. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengubah bangun ini menjadi bangun ruang, bangun 3 dimensi dengan cara memutar YFX ini sebesar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Maka terbentuklah benda seperti ini kira-kira. Benda seperti tabung ini. Nah, partisinya bisa kita panjangkan sampai ke bawah. Tentu kita harus menentukan partisi ini. Kita harus membuat partisi ini sepanjang delta X ini. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam membayangkannya, kita anggap tabung ini sebagai sebuah mentimun. Nah, tentu kita harus menentukan dulu partisinya. Nah, partisinya kita buat sepanjang timun ini. Nah, dalam kasus kali ini kita coba menentukan partisinya dengan cara memotong-motong timun tersebut sehingga tiap potongan tersebut membentuk seperti cakram. Nah, inilah alasan mengapa metode ini disebut dengan metode cakram. Nah, kita lihat pada gambar di samping sama seperti tadi ya. Di sini adalah sebuah kurva YFX di mana telah ditentukan titik sampel XI-nya yaitu panjangnya Fx dan lebarnya adalah delta X.
Jika kita putar y fx ini mengelilingi sumbu x sebesar 360 derajat, maka akan terbentuk bangun 3 dimensi seperti ini yang bisa kita hitung volumenya. Sekarang kita telah ketahui jari-jari dari bangun tabung ini adalah R sama dengan Fx dan tingginya adalah delta X, sehingga volumenya dapat diaproksimasi sebagai ini adalah harusnya pi R kuadrat H, atau dengan kata lain ini adalah volume dari bangun tabung. Nah, R kuadrat ini bisa kita ubah dengan Fx kuadrat. Jadi Fx, jadi dengan cara jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam integral, diperoleh pi aproksimasi sigma pi Fx kuadrat delta X. Pi sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma pi Fx kuadrat delta X. Kita peroleh rumus integral tentu di bawah ini. Nah, untuk lebih memahami teori yang telah saya sampaikan, kita coba dengan contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika di daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Langkah penyelesaiannya, pertama kali gambarlah daerahnya, kemudian buatlah sebuah partisi, kemudian tentukan ukuran dan bentuk partisi, dan yang terakhir aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam bentuk integral. Masuk ke pembahasan soalnya. Delta volume sama dengan VR kuadrat dikali tinggi. R-nya yaitu X kuadrat tambah 1, kemudian dikuadratin, dikali delta X. Kemudian V sama dengan sigma pi X kuadrat tambah 1 delta X. V sama dengan limit sigma pi X kuadrat tambah 1 delta X. Kemudian V sama dengan integral 02 pi X kuadrat tambah 1 kuadrat dx. Kemudian pi 02 pi X pangkat 4 tambah 2x2 tambah 1 karena sudah dikuadratin dx. V sama dengan pi X pangkat 5/5 tambah 2/3 tambah X pangkat 3 tambah X kuadrat. Kemudian V sama dengan pi 32/5 ditambah 16/3 tambah 2 dikurang 0. Hasilnya yaitu 11/11/5 pi. Lanjut ke contoh kedua. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat. Jadi langkah penyelesaiannya itu, yang pertama gambarlah daerahnya, lalu buat sebuah partisi, lalu yang ketiga tentukan ukuran dan bentuk partisi, dan yang keempat aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral. Untuk mencari volumenya, jadi delta V sama dengan pi R kuadrat H. R kuadrat diubah menjadi akar Y seperti yang dicontohkan, dan H menjadi delta Y. Lalu V sama dengan sigma pi Y delta Y menjadi limit sigma pi Y delta Y, dan limit sigma ini diubah menjadi integral batas atas 2 dan batas atas 0. Lalu pi nya dikeluarkan jadi pi integral Y dy, lalu diintegralkan dengan batas 2 dan 0 dan menghasilkan
hasil akhir yaitu 2pi. Mungkin sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.